Audio Jungle. Halo, salam jumpa anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika hari ini akan diajarkan oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Putri Faah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk pada materi pokok yang baru. Setelah materi bilangan bulat dan pecahan, kita masuk di bab 2 yaitu himpunan. Sebelum kita mempelajari materi tentang himpunan, diharapkan agar kalian mengingat kembali materi pada bab 1, bilangan bulat dan bilangan pecahan, karena materi tentang himpunan ini berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan pada bagian materi jenis-jenis bilangan. Di mana jenis-jenis bilangan yang sudah kalian ketahui, di situ ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lainnya. Adapun kompetensi dasar yang akan diajarkan pada materi pokok ini, yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian memahami materi melalui video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menyatakan suatu kumpulan merupakan himpunan atau bukan. Yang kedua, menentukan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Dan yang ketiga, menyajikan suatu himpunan dengan mendaftar anggotanya, menyebutkan sifat anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk materi bagian pertama yang akan kita pelajari, yaitu bagian A, pengertian himpunan, di mana materi yang pertama yaitu pengertian himpunan itu sendiri, yang kedua, anggota himpunan, yang ketiga, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Sedangkan yang keempat yaitu cara menyatakan atau menyajikan himpunan. Kita mulai bagian pertama yaitu pengertian himpunan. Berbicara tentang pengertian himpunan, apa itu himpunan? Nah, sebelum kalian memahami tentang pengertian himpunan, Ibu akan memberikan kalian beberapa gambar untuk dapat kalian amati. Gambar yang pertama di sini ada kumpulan hewan berkaki 4. Gambar yang kedua ada kumpulan huruf dalam abjad. Dan gambar yang ketiga, ada kumpulan hewan bertelur. Nah, dari 3 gambar ini, dan masing-masing kumpulan ini disebut dengan himpunan. Kita lanjut lagi pada 3 gambar berikut. Untuk gambar yang pertama, ada kumpulan bunga yang indah di taman. Gambar yang kedua, ada kumpulan lukisan yang indah. Dan gambar yang ketiga, ada kumpulan cowok-cowok ganteng. Nah, dari 3 gambar ini, dan masing-masing kumpulan ini disebut
dengan bukan himpunan. Nah, pada gambar yang sebelumnya, 3 gambar sebelumnya itu adalah himpunan. Sedangkan 3 gambar saat ini merupakan bukan himpunan. Nah, bagaimana? Apakah menurut kalian sudah bisa mengetahui perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan? Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pengertian himpunan itu sendiri? Jadi, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama dan telah didefinisikan dengan jelas. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan, ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali 3 gambar yang merupakan himpunan tadi. Untuk yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4, berdasarkan pengertian dari himpunan tadi, di sini mereka mempunyai kesamaan ciri, yaitu sama-sama berkaki 4. Kita lanjutkan lagi pada gambar yang kedua, kumpulan huruf abjad. Huruf abjad ini telah didefinisikan dengan jelas bahwa huruf abjad itu dimulai dari A dan diakhiri dengan Z. Kita lanjut lagi pada gambar yang ketiga. Di sini ada kumpulan hewan bertelur. Nah, di sini mereka juga mempunyai kesamaan ciri di mana mereka berkembang biak dengan bertelur. Kita lanjut lagi untuk 3 gambar yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama, kumpulan bunga yang indah di taman. Nah, bunga yang indah, di sini kata indah itu relatif. Kenapa Ibu katakan relatif? Karena indah di sini belum ditentukan ciri dikatakan indah itu seperti apa. Apakah indah itu harus berwarna merah atau berwarna biru maupun berwarna putih. Sama halnya juga dengan kumpulan lukisan yang indah. Jadi, indah menurut pandangan Ibu belum tentu indah menurut pandangan kalian. Karena itu, untuk kumpulan lukisan yang indah di sini, definisinya belum jelas. Untuk gambar yang ketiga, di sini ada kumpulan cowok-cowok ganteng. Sama halnya seperti yang Ibu katakan indah, maka ganteng itu relatif. Di mana di sini bisa saja menurut Ibu, oh mereka ini ganteng, tapi menurut kalian sendiri mereka ini bukan ganteng. Atau di sini ciri untuk dikatakan ganteng belum jelas. Bisa saja ganteng itu apakah dia harus berkulit putih ataukah dia harus berkulit hitam. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan? Kalau sudah, maka sekarang kita perhatikan apa saja ciri-ciri dari himpunan. Nah, Ibu akan memberikan 2 himpunan. Yang pertama ada himpunan P, di mana anggotanya adalah kerbau, kuda, sapi. Lalu ada himpunan K, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berdasarkan 2 himpunan ini, kita bisa melihat untuk ciri yang pertama, yaitu menggunakan abjad. Jadi di sini bisa kalian menggunakan abjad selain P dan K, bisa kalian menggunakan abjad dari A sampai Z, dan jangan lupa huruf yang digunakan harus huruf kapital. Untuk ciri yang kedua, adanya sejumlah objek atau anggota himpunan, seperti pada himpunan P. Anggotanya yaitu kerbau, kuda, sapi. Dan himpunan K, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ciri yang ketiga, anggota himpunan diapit dalam 2 kurung kurawal. Jadi dalam menuliskan anggotanya, kita harus menggunakan
kurung kurawal, bukan kurung biasa. Untuk ciri yang keempat, setiap anggota dipisah oleh tanda koma. Coba kalian perhatikan kembali untuk himpunan P dan K. Ibu menuliskan setiap anggota dengan menggunakan tanda koma ketika memisahkan setiap anggota. Nah, di sini ada beberapa macam-macam himpunan dari bilangan. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan asli, di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu ada himpunan C, himpunan bilangan cacah, di mana anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada juga himpunan B, yaitu himpunan bilangan bulat, di mana anggotanya bilangan bulat negatif, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada himpunan G, yaitu himpunan bilangan ganjil, di mana anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada himpunan E, yaitu himpunan bilangan genap, di mana anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yang berikut ada himpunan P, himpunan bilangan prima, di mana anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Perlu Ibu ingatkan bahwa bilangan prima itu bukan bilangan ganjil. Karena bilangan prima di sini ada angka 2, di mana ini merupakan bilangan genap. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kita lanjut lagi untuk bagian yang kedua, yaitu anggota himpunan. Di sini Ibu akan memberikan 2 himpunan. Yang pertama, himpunan E, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lalu himpunan G, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Yang pertama, Ibu bisa menuliskan 2 adalah elemen atau anggota dari himpunan E. Lalu 4 adalah elemen atau anggota dari himpunan E. Sama halnya juga dengan 6, 8, 10 itu juga merupakan elemen atau anggota dari himpunan E. Kita lanjut lagi pada himpunan G. Di sini Ibu bisa menuliskan 1 adalah elemen atau anggota dari himpunan G. 3 adalah elemen dari himpunan G. Sama halnya juga dengan 5, 7, dan 9 merupakan elemen atau anggota dari himpunan G. Yang berikut kita kembali pada himpunan E. Di sini Ibu dapat menuliskan 2 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan G. 4 juga bukan elemen atau anggota dari himpunan G. Sama halnya juga dengan 6, 8, dan 10 bukan elemen atau anggota dari himpunan G. Dikarenakan untuk anggota 2, 4, 6, 8, dan 10 bisa kalian perhatikan tidak ada pada himpunan G, sehingga mereka bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan G. Selanjutnya lagi di sini kita kembali pada himpunan G. Ibu bisa menuliskan 1 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan E. 3 bukan elemen dari himpunan E. Sama halnya juga dengan 5, 7, dan 9 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan E dikarenakan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9 tidak ada pada himpunan E. Nah, setelah ini yang perlu kalian perhatikan di sini,
Kalian perhatikan setiap anggota dari setiap himpunan. Yang pertama, banyak anggota himpunan E dilambangkan dengan NE. N kecil ini menyatakan jumlah atau banyaknya anggota, sedangkan E ini adalah himpunan E. Jadi, NE ini menyatakan banyak anggota dari himpunan E, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilanjutkan lagi dengan banyak anggota himpunan G, dilambangkan dengan NG, yaitu banyak anggota dari himpunan G. Kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka NG sama dengan 5. Di sini ada keterangannya di mana tadi sudah Ibu sebutkan bahwa yang pertama itu dibaca dengan elemen atau anggota, sedangkan yang berikut itu bukan elemen atau bukan anggota, dan yang tadi lambang NE dan NG itu disebut dengan kardinalitas himpunan. Kita lanjut lagi bagian yang ketiga, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Kalian perhatikan, yang pertama di sini Ibu punya himpunan A, yaitu himpunan bilangan faktor dari 36. Maka anggota dari himpunan A, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Anggota dari himpunan A berhingga, yaitu ada 9. Maka kardinalitas himpunan A sama dengan 9. Kita lanjut lagi bagian yang kedua, Ibu punya himpunan B, yaitu himpunan bilangan kelipatan 5. Maka anggota dari himpunan B 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Anggota dari himpunan B di sini banyak sekali atau tak berhingga. Maka kardinalitas himpunan B tak berhingga. Dilanjutkan lagi, Ibu punya himpunan C, yaitu himpunan bilangan bulat di antara 0 dan 1. Nah, kalian ingat kembali, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa C itu tidak ada anggotanya, atau dapat dikatakan himpunan kosong. Jadi, kardinalitas himpunan C sama dengan 0. Nah, dari penjelasan di muka dapat diperoleh pengertian berikut. Yang pertama, himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Bagian yang B, himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Dan himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, atau bisa kalian lihat notasinya seperti ini. Kita lanjut yang berikut, yaitu bagian keempat, cara menyatakan atau menyajikan himpunan. Contoh yang pertama, jika diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika, maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan A, yaitu yang pertama, metode tabulasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Sekarang kita daftar anggotanya, yaitu M, A, T, E, I, dan K. Perlu kalian perhatikan di sini, untuk huruf pembentuk kata matematika, setiap huruf itu diwakili oleh 1 anggota saja yang kita tuliskan. Kita lanjut lagi bagian cara yang kedua, yaitu metode deskripsi atau menyatakan dengan kata-kata.
Maka di sini kita bisa menuliskan himpunan A yaitu himpunan huruf pembentuk kata matematika. Atau bisa juga kita menuliskan, kalian perhatikan, yang pertama di sini ibu sudah menggunakan kata himpunan. Sedangkan yang kedua di sini ibu tidak menggunakan kata himpunan, tapi ibu menuliskan di dalam kurung kurawal. Sehingga di sini cukup kita menuliskan huruf pembentuk kata matematika. Untuk cara yang ketiga, yaitu metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan. Di sini kita bisa menuliskan himpunan A, Y, sedemikian sehingga Y, huruf pembentuk kata matematika. Ibu ulangi, himpunan A, Y, sedemikian sehingga Y, huruf pembentuk kata matematika. Kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Cara yang pertama, metode tabulasi. Kita ketahui bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0, kurang dari 5. Berarti harus stop di 4. Maka anggota dari himpunan C yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Cara yang kedua yaitu metode deskripsi. Kita bisa menuliskan yang pertama, C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Atau bisa juga kita menuliskan himpunan bilangan cacah kurang dari 5, di mana di sini menggunakan kurung kurawal yang mewakili himpunan. Untuk cara yang ketiga, metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan, yang kita bisa menuliskan di sini yaitu himpunan C, X sedemikian sehingga X kurang dari 5, di mana X adalah bilangan cacah. Jadi di sini kalian bisa perhatikan garis yang ini dibaca dengan sedemikian sehingga. Lalu X ini adalah syarat keanggotaan dari himpunan tersebut. Dan X ini kita menuliskan dengan huruf kecil. Contoh yang ketiga, kita perhatikan cara yang pertama, metode tabulasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Kita perhatikan di sini himpunan P, anggotanya 3, 5, 7, 11, 13, 17. Untuk cara yang kedua, metode deskripsi atau menyatakan dengan kata-kata. Di sini kita bisa menuliskan alternatif yang pertama, himpunan P, yaitu himpunan bilangan prima antara 2 dan 18. Lalu alternatif yang kedua, kita bisa menuliskan himpunan bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 18. Lebih dari 2, berarti kita mulai dari 3. Kurang dari 18, berarti kita stop di 17. Dan alternatif berikut, kita bisa menuliskan himpunan bilangan prima lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari atau sama dengan 17. Jadi di sini ada kata sama dengan 3, maka anggota 3 juga termasuk. Lalu sama dengan 17 berarti anggota 17 juga masuk. Untuk cara yang ketiga yaitu metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan. Di sini bisa kita menuliskan yang pertama himpunan P, X sedemikian sehingga
Di sini dituliskan harus mulai dari X, maka kalian perhatikan Ibu menuliskan X-nya di tengah, karena ada kata da. Maka X lebih dari, di sini Ibu membacanya dari X. Jadi jangan kalian pikir karena ini simbol kurang dari, kalian bacanya X kurang dari. Tapi ini dibaca X lebih dari 2 dan kembali lagi ke X kurang dari 18, di mana X bilangan prima. Alternatif yang kedua, kita bisa menuliskan himpunan P X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari atau sama dengan 17, di mana X adalah bilangan prima. Nah, berdasarkan materi yang telah Ibu ajarkan tadi, maka sekarang ada beberapa soal untuk menguji pemahaman kalian. Yang pertama, yang manakah termasuk himpunan? Di sini ada kumpulan hewan menyusui dan ada kumpulan makanan enak. Setelah kalian menentukan mana yang termasuk himpunan, jelaskan apa alasannya. Untuk nomor yang kedua, nyatakan himpunan tersebut dengan metode deskripsi dan metode bersyarat. Jadi di sini sudah disediakan cara pertama, yaitu metode tabulasi, di mana himpunan B anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kalian lengkapi dengan metode deskripsi dan metode bersyarat. Ibu ingatkan, untuk soal uji pemahaman ini wajib dikerjakan di buku tugas kalian sebagai portofolio yang akan dikumpulkan pada akhir semester. Jadi, kalian tidak perlu memfotonya dan mengirimkan ke guru mata pelajaran. Baik, untuk penjelasan Ibu hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa untuk pertemuan berikut.